Ibu punya cerita sendiri soal menyusui. Ini ceritaku. Awal lahiran ketika di rumah sakit, aku merasa baik-baik aja. Di sana, aku bertemu konselor laktasi yang membantu proses menyusui. Aku juga diajari cara pijat. Saat itu aku merasa percaya diri bisa menyusui. Jadi aku gak tanya-tanya apapun lagi. Masalah mulai muncul saat aku pulang. Kesulitan bangun karena operasi sesar. Ternyata menyusui itu tidak segampang waktu aku di sana di rumah sakit bersama konselor laktasi. Waktu malam pertama tiba, aku coba susuin anakku, tapi anakku terus menangis. Ini pasti karena posisi yang salah. Aku cuma bisa menyusui di sebelah kiri waktu itu. Sebelah kanan masih sulit. Hingga bikin panik ibuku. Akhirnya ibuku minta agar membelikan DOT dan susu formula karena bayiku yang terus nangis. Hatiku sedih karena anakku mau dikasih support. Ditambah susahnya untuk bangun dan meraih bayiku sendiri. Cuma satu malam, bayiku, aku dan suamiku berkumpul karena esoknya suamiku harus pergi kerja lagi. Sebelum pergi, suamiku belikan dulu aku sufor untuk bayi, dan aku mulai cari-cari tahu soal DOT. Sebelumnya aku sama sekali nggak mempersiapkan yang namanya DOT karena niatku memang mau nyusuin bayiku. Jadi waktu itu pinjamlah DOT punya kakakku. Aku baca soal resiko bingung puting, tapi aku pun kala itu nggak tahu harus gimana. Cuman ngikutin kata orang tua. Ketika suami pergi, masalah mulai muncul lagi. Aku terkena baby blues syndrome. Sedih terus karena aku nggak bisa nyusuin. Aku mulai coba belajar ke kanan walaupun dede masih sulit. Akhirnya bisa. Sering banget aku nangis kalau dede udah mulai nolak nyusu langsung. Ibu macam apa aku yang nggak bisa nyusuin anaknya. Sedih banget lihat anakku pakai DOT, lebih milih DOT. Aku coba lagi nyusuin dan berhasil anakku nyusuin lagi ke aku ya. Sampai tiba fase growth spurt. Walaupun udah disusuin, dede nangis-nangis lagi, nangis kejer terus, padahal udah disusuin. Akhirnya pakai DOT lagi, nyaranin DOT lagi. Waktu itu aku udah pede, nggak takut kalau anakku bakal lebih pilih DOT karena dia mau nyusul langsung dan mau juga pakai DOT. Periksa ke bidan untuk pasang KB. Sekaligus aku tanya soal menyusui ke bidan. Bidan mulai nyaranin anaknya jangan dikasih DOT ya, disendokin aja. Aku tahu resikonya tapi aku masih tetap lakuin. Jadi dede kalau growth spurt habis nen dikasih DOT. Puncaknya waktu umur 2 bulan habis imunisasi, dede pakai DOT dan aku sakit ya. Jadi selama 3 hari dede full pakai DOT. Setelah itu masih mau nen, tapi mulai terjadi penolakan. Coba nyusu sama kakakku mau, tapi lama-lama nolak juga. Aku nangis waktu itu. Dek, ayo nyusu sama ibu lagi dek. Aku coba kasih nen lagi, nolak, bahkan lihat aku pun dia jerit-jerit, gak mau. Lagi setengah sadar aku coba jejelin, dia lihat, tapi mulai gak mau lagi. Coba baksain ya, aku gak kasih DOT, tapi dede tuh kuat banget 4 jam nangis.
tetap nggak mau nen. Dek, nen lagi sama ibu, dek. Aku minta maaf sama anakku. Maafin ibu, kemarin nggak bisa nyusuin dede. Aku merasa bersalah banget sama anakku. Kenapa dulu aku abaikan masalah bingung puting ini? Akhirnya kejadian. Kenapa dulu aku nggak belajar soal menyusuin? Aku berdoa, ya Allah, izinkanlah aku nyusuin anakku lagi. Maafin aku ya Allah, maafkan aku ya Allah. Aku coba lagi tapi masih nolak. Sampai seminggu, akhirnya aku pergi ke konselor laktasi di kota Bandung. Di sana dokter Stella Tinia, waktu dicek, jadi kalau bayiku lihat payudaraku, lihat nennya, teriak, dia nggak mau lihat, dia histeris. Akhirnya dokter Stella kasih aku cara-cara, salah satunya senam mulut, terus coba pakai nipple seal, bayi jangan dipaksa. Coba selama 1 minggu, ditawarin terus nennya. Kalau setelah 1 minggu masih nggak bisa, ya kemungkinan berhasil memang ini 50-50 karena bayinya udah bisa lihat, udah susah, udah ngerti. Coba dipumping aja gimana caranya supaya masih tetap minum ASI dan ASI eksklusif sampai 2 tahun. Sepulangnya dari dokter Stella, aku beli nipple seal yang paling besar, tapi nggak muat karena memang kondisi puting aku yang besar banget. Memang nggak boleh stres kalau mau kayak gitu, tapi aku udah keburu sedih terus setiap kali ditolak. 1 minggu berlalu dan Dede memang udah nggak takut lagi lihat payudara aku, tapi masih tetap nggak mau nen langsung. Aku yakin setiap ibu pasti mau nyusuin langsung anaknya kan. Dot yang aku pakai bilangnya dot itu anti bingung puting, natural seperti payudara ibu. Tapi nyatanya anakku tetap bingung puting. Jadi kalau kalian cari dot yang enggak bingung puting, enggak ada ya. Jadi sebelum kalian pilih dot, udah siap nerima resikonya, udah siap baik kalian gak mau nen lagi. Bingung puting itu kita gak bisa prediksi kapan bisa menimpa bayi kita, tapi 80% pengguna dot berpotensi bikin anak bingung puting. Aku tanya sama dokter Stella, dok, resikonya kalau pakai dot gimana soal pertumbuhan gigi dan lain sebagainya? Dokter Stella bilang ya nggak terlalu berpengaruh sih, sedikit banget pengaruhnya. Jadi resiko utama penggunaan dot adalah bayi menolak menyusu, bayi bingung puting. Aku harus tetap bersyukur aku masih bisa kasih Dede ASI walaupun dipumping. Orang lain masih banyak yang susah, yang lebih sulit, yang ASInya masih seret. Malah ada yang kepengen punya anak tapi belum dikasih kepercayaan. Jadi aku masih tetap dan harus bersyukur. Jadikan ini sebuah pelajaran. Semoga kegagalan ini nggak akan terulang kembali. Ada banyak media selain dot untuk memberikan ASI perah. Setiap ibu punya latar belakang yang berbeda dalam mengasihi anaknya. Apapun yang menjadi keputusan kalian jika menggunakan dot, aku yakin kalian sudah mempertimbangkan dengan baik. Dan kalian pasti ingin yang terbaik untuk anak kalian. Semoga pengalaman aku ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga kita semua dapat sukses mengasihi dan anak kita sehat selalu. Amin.